Ya, halo semuanya. Kembali lagi sama aku. Ya, untuk kali ini aku mau lanjutin C++ lagi. Ya, dari video kemarin, aku mau lanjutin lagi buat mungkin biar lebih advance lagi ya. Nah, di sini ada nanti yang bakal aku jelasin ada variable, tipe data, array, input, fungsi, scope, komentar, dan juga namespace. Kurang lebih itu sih. Nanti bakal ada yang aku coba juga. Jadi langsung aja kita ke penjelasannya dulu ya. Nah, yang pertama ada variabel dan juga tipe data. Jadi variabel itu wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang bisa kalian ubah-ubah nilainya waktu programnya itu berjalan gitu ya. Nah, untuk INT itu bilangan bulat tanpa desimal. Contohnya ada 0, 1, minus 5, 9, 9, 9, dan juga seterusnya. Terus double itu bilangan desimal dengan presisi yang tinggi. Contohnya V lagi P 3,11 terus 2,5 terus min 0,001 terus dan seterusnya ya. Terus ada float eh, itu bilangan desimal dengan presisi yang lebih rendah dari double gitu ya. Jadi kalau misalkan butuh presisi tinggi nih kalian pakai double. Kalau misalkan nggak butuh yang tinggi-tinggi banget bisa pakai float gitu ya. Terus ada char, ini tuh karakter tunggal dalam tanda kutip. Contohnya A dalam tanda kutip, terus Z dalam tanda kutip, 5 dalam tanda kutip, eh, tanda seru dalam tanda kutip, dan seterusnya. Selanjutnya ada string, ini tuh rangkaian karakter atau teks dalam tanda kutip ganda gitu. Jadi eh, kayak hello, hello, terus nama saya, dan seterusnya gitu ya. Terus ada ball, eh ball itu buat true atau false ya. Terus ini ada konstanta. Konstanta itu variabel spesial yang nilainya itu nggak bisa diubah setelah deklarasi pertama gitu. Eh, di- Ditulis dengan keyboard sebelum tipe data. Terus contohnya itu pi tidak bisa berubah. Terus berguna untuk nilai tetap ya. Terus jika diubah programnya itu bakal error saat dikompil gitu ya. Ada juga array statik. Itu kumpulan data dengan tipe yang sama, jumlah elemen tetap, dan juga indeksnya itu dimulai dari nol. Deklarasi array dengan 5 elemen ya. Terus kes elemennya itu sama dengan satu. Ini elemen pertama, terus sama dengan 5 gitu ya. Uh, Loop untuk tampilkan semua. Terus ada std, vektor array dinamis. Uh, itu array yang bisa berkembang atau menyusut saat programnya itu berjalan. Jadi ini lebih fleksibel daripada array yang biasa gitu ya. Ini deklarasinya lalu, terus tambah elemen, akses elemennya atau ukurannya hapus elemen gitu ya. Terus ada input pengguna, scene dan juga getLine. Eh, Dua cara ini tuh buat menerima input dari keyboard dengan keunikannya masing-masing. Yang pertama itu input sederhana, hanya sampai spasi pertama, terus input dengan spasi nggak enter. Contoh scene itu input 25, contoh getLine input Muhammad Rifi misalnya. Terus ada fungsi sederhana, bentar ini, bentar ya. Oke, ternyata tadi itu ada beberapa yang nggak ke ekspor ya teman-teman. Aku mungkin ulangi aja. Untuk yang tipe data lanjutan ini, deklarasinya itu INT umur sama dengan 20, double tinggi sama dengan 1,75, string nama sama dengan Andi misalkan. Terus konstanta itu ditulis dengan keyword const sebelum tipe data. Contohnya const float p sama dengan 3,14, p nggak bisa dirubah. Terus ada const INT max siswa sama dengan 100. Ini ada array statik yang deklarasinya tadi itu INT angka 5, array dengan 5 elemen. Terus ada inisialisasi.
int angka 5 dengan 1, 2, 3 sampai 5. Terus ada akses elemen angka, terus 0. Ini tuh elemen pertama, angka 4. Ini tuh yang kelima. Ini loop untuk menampilkan semuanya itu for kurung buka int i sama dengan 0, eh, terus i lebih dari 5, terus i plus plus code angka i. Nah, ini untuk std vector. Deklarasinya itu pakai ini agar include vector, lalu vector int data. Yang untuk menambahkan elemen itu pakai data pushback 10. Untuk akses elemen itu data 0 atau data at 0. Nolnya itu tempatnya. Terus ukurannya itu data size. Untuk hapus elemen data popback. Ini ada input cin dan deadline. Eh, ini tuh, nah, oh ya, untuk cin variable ini tuh input sederhana sampai spasi pertama. Terus kalau getline cin variable itu input dengan spasi nggak enter. Contoh cin usia input 25 contohnya. Untuk contoh getline dulu, getline cin nama lengkap. Inputnya mungkin Muhammad Rifki gitu ya. Terus ada fungsi sederhana itu blok code reusable yang menerima parameter input, memproses dan juga mengembalikan nilai output gitu ya. Untuk format tipe kembali nama parameter satu, parameter 2, terus titik-titik nilai ini kalian tergantung kalian ya isinya. Return nilai. Terus untuk contoh int tambah kurung buka inta, koma intb, kurung tutup return a plus b. Contohnya, untuk pemanggilannya itu int hasil sama dengan tambah 5,3, hasilnya 8. Untuk fungsi void, itu void sapa nama, string nama, code hello nama. Ini nggak bisa di return ya. Untuk scope variable, ini ada lokal versus global. Scope itu untuk menentukan area atau wilayah, mana saja variabel bisa digunakan dalam program. Nah, kalau lokal itu hanya di fungsi atau blok tempat dideklarasikan, jadi nggak bisa di fungsi lain. Untuk global, itu dideklarasikan di luar main, jadi bisa diakses di semua fungsi, gitu ya. Untuk contoh global, itu int global var sama dengan 10, ini di atas main naruhnya. Kalau lokal, itu int lokal var, ini di dalam fungsi naruhnya ya. Terus ada komentar pada kode. Komentar itu penjelasan dalam kode yang diabaikan compiler. Jadi ini berguna untuk dokumentasi dan juga pemahaman. Eh, pakai tanda garis miring 2 kali itu untuk komentar 1 baris. Contohnya kayak begini. Nah, kalau garis miring bintang terus di titik ini komentar multi baris. Contohnya ini misalkan aja ini multiple line gitu ya, 2 baris. Komentar itu diabaikan program, jadi hanya untuk penjelasan aja bagi pembaca kode. Terus praktik terbaik. Jadi gunakan komentar ini biar jelas, dengan jelas, ringkas dan juga update saat kodenya itu berubah gitu ya. Terus ada namespace std atau standard library. Namespace itu folder yang berisi fungsi atau kelas dari pustaka standar C++. Ini misalkan std titik 2 kali prefix. Ini tuh prefix untuk mengakses nama di namespace std. Contohnya std code, std cin, std vector, dan juga std string. Kalau using namespace std, ini tuh untuk nge-skip std di shortcut, cuma kurang recommended. Best practice-nya itu tetap digunakan std untuk kode yang jelas dan terhindar dari naming konflik. Untuk latihan praktek, nanti ada menerapkan semua konsep variable array fungsi input dan scope. Dan untuk yang pertama konversi suhu Celsius ke Fahrenheit pakai fungsi. Terus ada kalkulator interaktif plus minus bintang bagi dengan fungsi terpisah. Terus ada manajemen data di input dan tampilkan data mahasiswa, nama, nilai ke array vektor. Terus ada bonusnya nanti hitung rata-rata nilai dan juga tampilkan yang tertinggi. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Mungkin kita langsung ke bagian praktikumnya aja kali ya. Oke, kita langsung ke bagian praktikum ya. Ya, oke, teman-teman. Di sini aku bakal mulai dengan konversi suhu dulu ya, yang pertama. Nanti bakal lanjut ke yang lain-lain habis ini gitu ya. Oke, langsung aja.
Kita mulai dengan include stream. Terus using namespace std. Kita pakai ini ya, fungsi konversi menerima Celsius mengembalikan Fahrenheit global Celsius to Fahrenheit. Itu kebanyakan. Oke, sih aja ini. Nah, begini ya. Global C. Ini yang benar pakai ini. Terus return C kali ya. Oke, udah bener nih. Terus fungsi konversi menerima Celsius mengembalikan Kelvin. Ini global Celsius to Kelvin double C return C plus. Oke, udah bener ya. Ini selanjutnya fungsi versi menerima Celsius mengembalikan Reaumur. Ini bagian ini kita ganti 0,8. Oh, begini ya. Di sini ganti name. Global Celsius equals program konversi suhu Celsius. ENDL. Terus yang ini code masukkan suhu dalam Celsius. Ya. Nah, begini. Sin Celsius. Sin Celsius. Terus ini double. Ya, udah benar. Celsius to Kelvin udah benar. Celsius to Reaumur udah benar. Ya udah. Record. Record lagi. Celsius
derajat Celcius sama dengan titik, terus ini Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Ya, dan dilanjut out uh, Kelvin, derajat Kelvin, terus manual aja ya, derajat Celcius sama dengan Kelvin, derajat Kelvin. Ini out sama ya, diulangi lagi, derajat Celcius sama dengan terus ketik jamur derajat jamur return zero. Ini, oke, kurang lebih begini ya. Mungkin bisa langsung dicoba aja. Hmm, oke, suhu dalam Celciusnya let's say 20. Oke, bisa ya berarti udah work. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman. Untuk konversi suhunya, kayaknya mungkin kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, oke, untuk yang selanjutnya ini kalkulator ya teman-teman. Nah, karena aku udah pernah bikin ya sebelumnya, jadi aku tinggal lihat lagi aja. Di video sebelumnya udah ada ya, aku udah pernah bikin. Kurang lebih begini. Ini kalian bisa lihat aja kalau kalian mau copy. Ini fungsi-fungsi operasi double tambah, kurang, kali, bagi, terus INTB-nya double X, sih, cat OP, code ini buat namanya ya, terus masukkan dua angka. Nah, oke, kurang lebih begini ya, teman-teman. Oh ya, udah ini juga ya. Selain itu nggak dikenali. Oke, ya udah, ini udah benar sih harusnya. Kita langsung coba aja. Ya, di-save dulu. Nah, operasinya kita coba tambah dulu deh. Dua angka 10.
bentar. Oke, oke. Ya, gitu. Oh, oke, 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 oke. Oke, oke. Sekarang kurang ya. Suka dua angka 90 sama 80. Tuh, 10 bisa berarti. Sekarang kali enggak dimulai dulu. Nah, kali dua angka 9 dikali 8 dua bisa ya. Terus sekarang bagi dua angka 85 bagi 5 tuh 15. Udah ya berarti untuk apa namanya kalkulator kurang lebih begini teman-teman. Kita langsung lanjut ke selanjutnya ya. Nah, kebetulan buat yang data mahasiswa itu aku udah punya codingnya karena kebetulan aku project yang aku bikin di tempat kuliah aku itu nyuruh eh, aku buatnya pakai ini gitu ya. Jadi aku udah punya, jadi nggak perlu bikin dari awal. Kurang lebih begini aja, Bud. Deh, kalian bisa lihat aja pakai IOStream, vector string limits, ini untuk numerik, terus namespace std, ini buat menyimpan data, pakai ini buat menambah katanya, ini untuk membersihkan new line sebelum pakai get line. Ini, terus ini, ya udah kurang lebih begini ya, teman-teman. Nih, kalian kalau mau pengen lihat, ada apa, misalkan namanya Muhammad, uh, Lumindo misalkan. Minnya misalkan ini, ini minnya nilainya 68 misalkan. Coba data lagi nih. Ini temennya Lumino ya. Dan bobot lagi deh. Temennya Lumino ya ini. Mulyono. Minnya 67. Nilainya 80. Ya, pokoknya kalian bisa tambahin sebanyak yang kalian mau ya. Kurang lebih begini ya, teman-teman. Untuk bagian mahasiswanya itu tadi. Oh, mahasiswa apa sih? Untuk data ya, sorting data mahasiswa. Kalian bisa coba sendiri ya. Mungkin kalian bisa otak-atik ini. Kalian bisa ini juga pakai AI buat nambahin. Baik dari yang ini atau yang kalkulator tadi bisa. Terus yang sebelumnya konversi suhu juga bisa. Ya kalian bisa bebas lah buat lakuinnya. Ya mungkin untuk dari aku segitu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.
Terima kasih udah nonton. Bye bye.